Selamat datang di Papua Nugini, negara yang bahasanya paling banyak di dunia. Negara yang berbatasan langsung dengan kita Indonesia, yang kalau di peta masuk kawasan Asia, tapi secara administratif bukan Asia. Kita akan berjalan-jalan ke negara ini hanya dalam waktu beberapa menit. Papua Nugini berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di sebelah barat. Berbagi wilayah dengan Indonesia, Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Sedangkan di sebelah selatannya ada benua Australia dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Memiliki luas wilayah 462.840 km persegi dengan lebih dari 600 pulau, menjadikan negara ini sebagai negara terluas ke-54 di dunia. Negara ini terbagi dalam 4 region dan 22 provinsi. Wilayah ini terbagi pada kawasan bergunung-gunung yang kadang mengalami hujan salju padahal dekat dengan kawasan Khatulistiwa, dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Wilhelm. Sebagian wilayahnya lagi ditutupi hutan hujan tropis serta wilayah yang dikelilingi oleh terumbu karang. Negara ini juga terletak di cincin api Pasifik. Ada beberapa gunung berapi yang aktif, sehingga sering terjadi ledakan gunung, gempa bumi yang kadang disertai tsunami. Papua Nugini menganut sistem pemerintahan kesatuan parlementer monarki konstitusional dan merupakan negara anggota Persemakmuran dengan Raja Charles sebagai kepala negaranya, dan Bob Dadai sebagai Gubernur Jenderal Papua Nugini dan James Marape sebagai Perdana Menterinya. Meski berbatasan langsung dengan Papua Indonesia, tapi Papua Nugini tidak masuk dalam ASEAN karena tidak termasuk Asia Tenggara, melainkan secara geografis dan geopolitis Papua Nugini masuk dalam kawasan benua Australia dan Oseania. Meskipun sangat ingin bergabung dengan ASEAN, Papua Nugini hanya berstatus sebagai pengamat saja. Nama Papua Nugini sendiri bahkan berasal dari istilah asing, yaitu Papua New Guinea. Nama ini diberikan oleh penjelajah maritim Spanyol abad ke-16 yang bernama Inigo Ortiz de Retes sejak tahun 1545, karena ia menganggap penduduknya hampir sama dengan penduduk Afrika di kawasan pantai Guinea. Papua Nugini memiliki lebih dari 850 bahasa yang berbeda dengan sekitar 1.000 budaya yang berbeda. Jadi bisa dibilang per satu bahasa rata-rata digunakan oleh 8.200 orang di area seluas 540 km persegi. Namun ada 3 bahasa resmi yang digunakan di negara ini, yaitu bahasa Tok Pisin, Hirimotu, dan bahasa Inggris. Sedangkan benderanya seperti ini, menggunakan warna merah dan hitam yang telah menjadi warna tradisional bagi banyak suku Papua Nugini, yang juga dikaitkan dengan warna bendera Kekaisaran Jerman yang telah mengkolonisasi Nugini sebelum 1918. Serta ada siluet burung surga Ragiana juga ditemukan pada lambang nasionalnya. Dan tahu nggak, bendera ini dirancang oleh seorang anak berusia 15 tahun bernama Susan Huhume yang memenangkan kompetisi nasional untuk rancangan bendera baru pada tahun 1971. Akhirnya, bendera ini disetujui penggunaannya secara resmi pada tanggal 1 Juli 1971. PDB negara ini berada di urutan ke-107 mencapai $29.919 atau dibandingkan dengan Indonesia $1.289.295. Memang lebih rendah berkali-kali lipat, tapi ternyata mata uang Papua Nugini yaitu kina nilainya lebih kuat daripada rupiah. Kalau dikonversi saat ini, 1 kina Papua Nugini setara dengan 4.462 rupiah. Itu karena nilai ekspor Papua Nugini mulai dari emas, minyak, tembaga, batang kayu, minyak sawit, kopi, coklat, lobster air tawar, hingga udang ternyata jauh lebih tinggi dari nilai impornya. Tapi tahu nggak, sampai tahun 1930-an, orang-orang di sana sempat menggunakan kerang sebagai mata uangnya.
Bahkan masih ada beberapa daerah yang menggunakan kerang jenis Cypraea moneta sebagai alat tukarnya. Saat ini Papua Nugini dihuni oleh sekitar 8.935.000 penduduk dengan 1.000 kelompok etnis yang masih memiliki rumpun yang sama dengan suku aborigin yang tinggal di benua Australia. Namun berbeda dengan Australia yang penduduknya lebih banyak di perkotaan, Papua Nugini menjadi salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduk menetap di pusat-pusat perkotaan. Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian subsisten, alias hanya fokus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mungkin karena itu pula, masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk. Diperkirakan sekitar sepertiga dari penduduk hidup memiliki penghasilan kurang dari 1,25 US dollar per harinya atau sekitar Rp20.000 per hari. Ya, kalau udah bisa menghasilkan makanan sendiri, mungkin dirasa ngapain repot-repot menghasilkan uang ya? Mungkin. Penghuni tertua Papua Nugini diduga sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu. Diperkirakan penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara dan Afrika yang telah hadir sejak 70.000 tahun yang lalu. Karena kelompok etnisnya banyak banget, gak heran kalau seni, tari, persenjataan, kostum, musik, hingga arsitekturnya juga kaya. Mulai dari suku Tombak dengan cat warna merah dan gaya rambut khasnya. Suku Asaro dengan topeng tanah liat menyeramkannya. Lalu suku Cimbu yang dijuluki manusia kerangka. Hingga suku Chambri yang menyayat kulit mereka agar mirip seperti sisik buaya karena menganggap buaya adalah leluhur mereka.